Pak Maidi, bagus. Saya titip Kota Madiun, utamanya yang berkaitan dengan pariwisata yang berkelas dunia. Ini harus. Pak Satiwo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati, utamanya yang berkaitan dengan perikanan. Karena Jangan lupa untuk Bupati Pati pilihnya Pak Sudewo. Pak Dewo, Pak Chandra, saya titip padi ya. Ingat nggak? Pernah lihat video ini nggak? Nah ini tadi aku yo bingung. Nah, kemarin soalnya kok mak biu bergudukan berbagai berita terkait perkara korupsi. Itu ada Noel, Immanuel Ebenezer yang mulai disidang dan bikin pengakuan, ya wow banget, kaget saya. Terus ada perkembangan kasusnya Gus Yakut, soal dana haji. Durung neh update kasus Chromebook. You know, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, lah kok bar Isa. Mabres hampir berbarengan itu, tersiar kabar-kabar, dua kepala daerah kecokok KPK, OTT, operasi tangkap tangan itu. Bukan hanya soal siapanya, tetapi dulu mereka kepilih, siapa endorse-nya. Di video opening, editorku memang wis tak kon nampil ke. Gimana proses keduanya? Akhirnya menang di pilkada. Tapi kok nih, siapa mereka berdua urung tak jelas ke. Itu yang pertama itu ada Sudewo yang jadi Bupati Pati Jawa Tengah yang kemarin wah geger genjik itu. Malah banyak warganya masuk penjara. Ada Mas Botok dan sebagainya. Lalu yang kedua namanya Maidi. Namanya kok aneh nih Maidi. Itu wali kota Madiun. Sekali lagi Maidi loh. Dudu Paidi, umpamane Maidu bukan. Pak Maidi. Bukan Maide, bukan. Bukan 1 Mei, bukan. Ini jangan diplesetkan kemana-mana. Lalu secara umum, kira-kira apa sih yang Kompolres tangkap antara mereka kena OTT KPK dengan video pembuka tadi? Apakah ada hubungannya? Apa duit mereka berkaitan sama orang sumber? Dan dua orang ini ngapain pakai dititip-titipkan Jokowi buat dipilih? Menghadap berdua dan mengatakan dititipkan sama Jokowi. Oh, mereka titip supaya menang di Pati dan Madiun. Ya memang Madiun sama Pati bukan milik warga, tetapi punyai Jokowi. Sehingga dititipkan segala. Ya enggak. Bukankah yang punya hak atas daerah itu penduduknya, bukan Jokowi? Kenapa harus dititip-titipin? Apabila dirasakan, saya titip Madiun, saya titip Pati. Nah ini kan seakan-akan itu miliknya Jokowi. Nggak bisa. Itu milik penduduknya. Lah apabila dirasakan ungkapan saya titip Madiun, saya titip Pati. Apa dua daerah itu punya Pak Jokowi betulan? Loh rakyat di dua wilayah itu nek krungu dan ngerteni omongan kuwi. Apa yo ranyel. Meski video opening tadi adalah produksi tahun 2024 sebelum pilkada serentak, tetapi mesti buat pengingat kita supaya kita tidak keliru dalam menilai sesuatu. Tidak ada satu manusia pun loh yang bisa menjamin seseorang baik dan tidak. Baik atau tidak individunya itu. Ya karena dirinya sendiri harusnya. Bukan disodor-sodorkan ke orang. Dititip-titipkan. Yang pengen membegawan nilai itu adalah betapa mengerikannya bila sosok Pak Jokowi tak bisa bikin mereka menjaga diri. Apa ya, pas ketemu, pas ngobrol dan ganyi, teng-teng cerit itu. Seorang bekas kepala negara tidak mengingatkan agar tidak pada korupsi. Tidakkah meling, mengingatkan, berpesan, andaikan memenangkan pilkada untuk mawas diri dan waspada. Lah kok malah gedabikan. Malah korupsi. Lu sangat terbuka peluang atau kemungkinan terjerumus
dalam lembah nista itu harusnya kan Pak Jokowi mengingatkan kalau jadi pemimpin itu punya peluang untuk korupsi gede kok. Baik Sudewo maupun Maidi dalam benak kepalanya dia itu. Apa ya orang ngerasa, orang rumangsani atau ngebawa nama seorang mantan presiden, seorang Jokowi yang sudah titip Pati dan Madiun. Lu kan ada beban harusnya. Dalam tiap langkahnya itu harus mengingat, wah aku biar dititipi sama mantan kepala negara. Ngebawa nama seorang mantan presiden. Tidakkah mestinya hati-hati? Lah nek kena OTT KPK gini, apa gak ikut citranya buruk tuh Pak Jokowi? Apa salah? Misalnya ada rakyat yang menyimpulkan, lah ini bila dekat Jokowi ya hanya biar mudah terpilih, tapi tidak ada jaminan tidak berbuat jahat. Kan banyak tuh. Termasuk Kang Ridwan Kamil kan juga dititipin. Nah, iya tak. Lah memang sih keduanya ketangkep KPK masih mending. Tinimbang Ridwan Kamil itu sendiri. Loh Mas RK itu wis diproses KPK, isih nginci. Masih sembranan sama Lisa Mariana. Terus diisukan ada hubungan spesial dengan Aura Kasih, seorang artis. Pisah rumah barang saiki. Cerai dengan istrinya yang cantik lah, jijik tenan kayak gitu itu. Itu dulu juga di-endorse sama Pak Jokowi. Lho wong ngono kuwi ya di-endorse betul itu. Dititipkan juga itu. Didorong untuk menang di DKI. Yang akhirnya belum kalah sama Mas Pramono Anung dengan Bang Rano Karno Sidul yang kesannya sangat sederhana itu. Nah, ini juga menandakan loh, yang mengendorse, ya mau sekedar, ayolah, nggak punya beban atau diperingatkan untuk hati-hati. Jokowi tidak punya standar tertentu, mana yang boleh dan bisa diendorse, mana yang tidak dan boleh dipromosikan. Pokoknya ayo. Yang dekat dengan dia, yang sowan ke dia ya dititipi. Nah, jelas sikapnya itu tidak menjaga nama maupun citra diri atau harga diri sebagai bekas kepala negara loh. Ngopo ndak cawe-cawe nganti tekan titip barang. Kalau diri sendiri saja tidak bisa menjaga, apalagi orang-orang sekelilingnya toh. Yang di-endorse kesangkut kasus, bekas menteri sama relawannya, nasibnya gak jauh berbeda itu. Ingat loh mantan presiden sih masih gesang, masih sugeng. Mboten setunggal tok, tidak hanya satu, bukan hanya Jokowi aja. Masih ada Pak BY dan Bu Mega. Ya punya kepala daerah juga di berbagai provinsi, kabupaten, kota, dan jumlahnya gede itu, yang PDIP itu, yang sekarang tetap bekerja dengan baik. Salah satu contohnya Mas Pramono Anung dan Bung Dul Rano Karno itu. Dulu saat kader Demokrat maupun PDIP mau maju pilkada serentak 2024, apa yang minta dukungan kepada Pak BY sama Bu Mega, ya, dalam video pendek begitu, buat kampanye. Apa sekelas Pak BY dan Bu Mega gelem-geleme ngendika, saya titip ya, titip Semarang, titip Klaten, titip Karanganyar, gitu. Titip DKI kan enggak. Ya memang mereka open just tip gitu. Kalau memang ranahnya partai ya biar bekerja. Bu Mega dan Pak BY mensupport secara elegan. Fokusnya bekerja. Bagaimana mensejahterakan rakyat. Ada standarnya kalau Pak Bu Mega sama Pak BY. Ini yang perlu disupport. Maka pemilihan calon pemimpin dari PDIP maupun Demokrat benar-benar disaring begitu ketat. Nah, sok-sokan gawe model anyar, bikin tren baru. saya titip. Jebule endingnya dititip neng KPK itu. Wah, ya kasihan dong deh. Apa semua kandidat kepala daerah yang mendatangi Jokowi di Sumber, semua dibikinkan video just tip gitu. Seingat Om Begawan itu ada
Ya 80 pasang kepala negara, kepala daerah. Baik gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati. Sampai wali kota dan wakil wali kota. Ya termasuk gubernur Jawa Timur misalnya. Nah itu omongan yang bersangkutan, duduk karanganku dewe, itu benar. Seakan-akan mereka bila tidak punya rekaman itu, pasti kalah. Dan itu bagian untuk kampanye. Dengan video unggahan Jokowi titip kepada calon untuk menang di daerah masing-masing. Yang jelas ini, sebelum pilkada serentak November 2024 kemarin, banyak video begituan tersebar. Ulah akeh. Yang jelas kalau kandidat itu dari Demokrat, dari PKS, apalagi PDIP, ora mungkin sowan-sowanan ke ketua umum partai pakai titip-titip begitu, ora mungkin. Kaya ora pede wae tarung dititip-titip kayak buat menang pilkada. Nah, tidak semua kandidat kepala daerah dari Gerindra atau partai pendukung utama pemerintah istilah itu ngemis-ngemis minta di-endorse, nggak semua. Lah, Gubernur cantik Maluku Utara. Salah satu contohnya itu, Shirley Juanda itu. Jian Blas tuh tidak pernah ke Solo. Sebut-sebut nama Jokowi ya nggak pernah. Cerita kehebatan Jokowi ora pernah. Apalagi minta dukungan, minta endorse semua. Lah hingga detik ini salah satu kepala daerah perempuan yang berjuang beneran demi mensejahterakan warganya tidak menyempatkan diri nemui Jokowi, malah wapres yang kemudian mampir ke sana golek ekses citra Bu Gubernur. Iya, Bu Gubernur Maluku Utara ini. Ada lagi satu. Itu Kang Deddy Mulyadi, Kang Demul, KDM singkatannya, Gubernur Jawa Barat. Ya sama aja, gak bersedia bikin rekaman begitu. Seolah-olah sosok Jokowi itu punya pengaruh besar dalam keputusan pemilih. Mau milih siapa, kalau di endorse Jokowi pasti menang. Lawong sama bapaknya aja, gak memuja-muja. Makanya ke anaknya terlihat KDM gak mau nyambung. Apa ada Kang Deddy ini bukan pertama kalinya loh. Sudah beberapa kali Gubernur Jabar seolah menghindar dari Gibran ketika kunjungan ke Jawa Barat. Nggak dampingin tuh. Dan tidak semua yang di-endorse, kuwi ya menang. Yang dititipin Jokowi menang. Lah di Karanganyar, Jawa Tengah, di Boyolali, di Jakarta. Meski wis digawene video, kalah ngapain itu. Lah sekelas Kang Emil aja yang benah-genah bekas Gubernur Jawa Barat, pindah di Kaya, kelipu kok. Iya toh? Yang waktu kampanye dikancani Jokowi loh. Kemana-mana dicakan-cani lah, bluk kok. Kok ya gelem-geleme sekelas dia moro tekan sumber dan minta dukungan. Barang saiki konangan, ya emang kelakuannya bosok tenan kok. Nah, ngelingi kelakuannya sing ngisi di sini kuwi RK apa Jokowi kira-kira yang ngisi di sini. Nah, waktu Begawan mencoba melengkapi informasi, ternyata baik Maidi sama Sudewo itu ya pernah jelas dan nyata itu disupport oleh PSI serta Kaisang sendiri sebagai ketua umum. Khusus di Jawa Timur, wakil wali kota Madiun dan pentolan atau komandan partai Gajah di sana, kira-kira Bagus Panuntun nanti menggantikan kepemimpinan Maidi. Ya bakalan sama saja. Lebih baik atau malah tambah parah. Ya kita tunggu aja nanti. Yang makin tidak masuk akal, apa orang dekatnya Jokowi gak memverifikasi yang bersangkutan layak diberi dukungan apa enggak? Apa semua yang datang pasti dibikinkan dukungan begitu? Lo kira-kira gawe rekaman kayak gitu bayar enggak? Ada tarifnya gitu. Lo naik ke Pak Jokowi mungkin ora. Mosok gitu. Ya enggak, malah Pak Jokowi bisa urunan. Yang Kompolres tahu sendirilah. Oh, duitnya sak nemplak, akeh banget kok. Tapi ke ajudan, ke penjaga yang nerima dan nyugui mereka sebelum tapping misalnya, mosok ora salam grenjel-grenjel. Lah OTT ini sangat mungkin tidak berhubungan sama sekali sama si mantan presiden, enggak. Menurut Om Begawan enggak. Tetapi setidaknya makin membuktikan kalau orang kenal, pernah ngobrol, berbincang, bahkan didukung buat maju pilkada sama Jokowi, di-endorse lagi, itu tidak jaminan orang baik. Loh, herannya Jokowi sendiri tidak peduli. Yang mendekat dia, mbuh bener, mbuh buoso, seolah tidak punya beban.
Yang penting ayo. Pokoknya gue gelem memuja saya. Tak endorse. Loh emang siapa yang bisa menganggap siapapun berhubungan sama Jokowi dijamin kelakuannya bagus, sikap politiknya baik, kebijakannya pasti jempol. Hah? Jempol mujur ngisor. Apa yang juga disampaikan sama Jokowi saat bertemu keduanya? Itu ya sekedar basa-basi sebenarnya. Dikira serius? Enggak. Dikira beneran? Oh enggak. Padahal ya gamblis. Ke Maidi misalnya, kan dia bicara. Titip agar pariwisata Madiun bisa berkelas dunia, serta membawa kesejahteraan rakyat Madiun. Lo gimana jadi kelas dunia? Belum ada 2 tahun, terus kayak ngene kelakuannya. Nyatanya kepiye? Wong dia ngejabat belum genap setahun loh. Wes ratahan poso. Tidak kuat imin. Tidak sabar menjalankan tugas dengan baik dan benar. Maidi ini berpasangan dengan ketua DPW PSI Jawa Timur. Loh, Bagus Panuntun namanya. Alah sing dek kapan kae jedul ning video peninggu. Keduanya diusung koalisi besar. Minus PDIP sama Golkar dan Perindo. Yang pada punya kandidat sendiri. Lah kursi di DPRD Madiun jadi representasi kemenangannya juga yang mencapai 56%. Dan Maidi mestinya tidak terseret kasus beginian. Sebab dia tadinya kan ASN daerah. Pejabat karier. Bukan dari partai politik. Sampai bisa jadi sekretaris kota Madiun. Sekda itu. Lalu tahun 2019 ikut pilkada. Sehingga sekarang sebenarnya jabatan keduanya. Durung genep setahun dari wali kota. Lalu bosan. Nah aku ngarani dadi maling gak kebangetan. Apalagi dia sudah punya kekayaan 16,9 miliar. Kurang gimana coba? Loh yang beginian lah kalau kondisi atau kehidupan rakyat itu berbeda dengan hidupnya para pejabat ya begini ini. Para kepala daerah nyawangi kepala daerah lain yang lebih kaya. Kepala daerah yang lebih kaya patokannya wakil menteri. Nanti menteri atau utusan khusus presiden kayak Raffi Ahmad sing wis sugih sadurunge, ya kapan ndak pengen korupsi? Kalau elit-elit politik kita di tingkat nasional tidak menampilkan kesederhanaan, tidak mencontohkan kesederhanaan kepada yang di bawah. Lo tak jamin loh, ini bukan OTT KPK yang terakhir loh. Nanti akan ada, coba tunggu aja bulan depan. Di masa mendatang. Yang bagian tinggal tunggu giliran banyak itu. Kepala daerah baik gubernur, wali kota dan bupati. Buktiin aja itu kalau KPK benar-benar melakukan tugas dengan baik. Padahal ingat enggak zaman 10 tahun Jokowi menjabat. Wong dumuran tuh dong nganggo jas kan jarang banget. Lalu saiki kebiasaan itu dimulai lagi yo. Tampilan yang jelas berbiaya mahal. Dan tentu sekelas menteri tidak mungkin jas harganya cuma 3 sampai 5 juta. Pasti lipat berkali-kali tuh. Belum lagi kita bicara sosok Sudewo. Bupati yang marahi gregetan tenan itu. Nantang-nantang rakyat, memenjarakan rakyatnya. Nah, sekarang kecekel KPK ini piye coba? Raine harus didokok ngendi? Mukanya mau ditaruh mana? Di sana itu di DPRD, PDIP itu wis pengen melengsarkan sebenarnya. Bersama dengan para masyarakat yang benar-benar kecewa dengan kepala daerahnya. Tapi apa yang terjadi? Justru masyarakat yang demo, dimasukkan penjara, ditangkapin semuanya. Ditambah rakyat parti sendiri, demonya sampai gegirisi begitu loh. Tapi apalah daya fraksi Banteng, PDIP. Kalau tak ada yang ngedukung. Ini kalau partai mayoritas menolak usulan fraksi PDIP, emang Banteng iso sak gelemi nyeruduk, rono nyeruduk ini tidak bisa. Ini alam demokrasi, nggak bisa. Kalau itu di hutan belantara, ora arek sama Banteng. Seruduk sana, seruduk sini. Padahal dalam berbagai rekaman, jelas banget loh. Perilakunya sangat arogan itu, Bupati Pati itu, si Sudewo itu. Merendahkan rakyat, tambah suka nantang-nantang barang. Ya begituan, dibelani sama di-endorse. Apa ya pantas itu orang-orang seperti di-endorse sama mantan kepala negara. Oh iya, dengan di OTT-nya Sudewo. Ini, Mas Botok dan Mas Teguh
harus segera dibebaskan dari penjara ini. Pak polisi harus mengetahui sebenarnya itu. Kebenarannya harus terbukti kalau sing bikin rusak, yang akibat kekacauan yang buat pemerintahan Pati Ambyar kan bupati nih. Iya toh. Mas Teguh sama Mas Bodo harus dibebaskan. Segera itu. Anda di Pati ada pergerakan lagi rakyatnya buat membebaskan Mas Bodo sama Mas Teguh. Saya berkawan, dukung kawan-kawan. Kalau saya sempat ke Pati, saya ikut naik untuk melakukan orasi. Nek sempat ke sana. Kenapa yang rusak pemimpin, tetapi yang diperkarakan malah rakyatnya? Nah ini Pak polisi harusnya bekerja dengan baik, adil, mengayomi masyarakat, jangan mengayomi pejabat yang kelakuannya buasa kayak gini nih. Aparat kepolisian tak boleh sewenang-wenang bertindak. Polda Jawa Tengah nggak usah nunggu protes rakyat Pati lagi. Perkara yang disangkakan pada keduanya, Mas Bodo sama Mas Teguh, tidak layak untuk diteruskan. Daripada nanti bila tidak segera disikapi, situasi Pati jadi bergejolak lagi. Kasihan tuh rakyatnya. Sekarang lagi kebanjiran. Gara-gara ulah arogan pemimpin yang bernama Sudewo ini. Mereka yang kena eksesnya loh. Lah seluruh elemen gerakan di Pati, khususnya di AMPB, desak tuh semua fraksi di DPRD Pati buat membebaskan Mas Bodo dan Mas Teguh. Harus ini PDIP harus ada di depan. Jangan tunggu proses sidang. Lawang keduanya itu dikriminalisasi kok. Minta semua wakil rakyat Pati jadi jaminan, penjamin untuk keduanya. Buat dua aktivis yang ditahan. Kalau tidak bersedia, pasang tuh para nama-nama wakil rakyat di dapil masing-masing. Di pemilu 2029 jangan pernah dipilih lagi tuh para wakil rakyat di Kabupaten Pati. Saya bikin Mas Bodo karo Mas Teguh di penjara kuwi. Saiki diceketem KPK, ditangkap KPK karena maling, karena korupsi. Genah ra mungkin intervensi nanti. Kalau diminta dibebaskan, genah dicol nenewi. Jangan diam aja tuh masyarakat Pati. Dulu menolak kenaikan pajak saja, bisa sebesar itu loh kalian mengajak massa. Masa iya sekarang dengan amunisi ditangkapnya siapa itu Sudewo itu, rakyat Pati mau diam aja. Belum lagi kondisi banjir Pati bikin muntap tenan. Rakyat menderita ini. Bupati ini mikir piye ngurangi beban rakyat toh, malah ngerampok duit rakyat. Jangan hanya syukuran Bupati ditangkap, manfaatkan buat membebaskan pahlawan kalian Mas Teguh dan Mas Bodo. Gandeng omah wado, ya hanya bisa kasih semangat. Nek Bupati neneng KPK genah banget ini. Genah banget ini. Pak polisi aras-arasan ngurus kasusnya Mas Bodo sama Mas Teguh. Oke ya, salam semangat dari kami. Ngompol buat kawan-kawan. Semoga ditangkapnya Maidi sama Sudewo ini bikin rakyat makin hati-hati. Buat memilih pemimpin. Orang asal milih. Apalagi mergo faktor lain. Di endorse itu. Oke ya, jangan salah paham. Salam ngompol dari Begawan. Dadah.